sembahyang yang kudus, bila engkau keluh pada Tuhan yang tahu kesusahanmu, dengan hati beriman, biar pergi segera, kau rasa sentosa duduk di situlah. Saya percaya kita sampai hari ini itu semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Perlindungan Allah yang sangat baik, yang sangat dahsyat. Mari kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini, seberapapun kita yang ada. Kita akan mulai dengan kita buka dalam doa. Kak Windy bisa buka dalam doa pembukaan, Kak? Baik, terima kasih Kak Maria. Shalom semua, selamat pagi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di pagi hari yang indah ini kami bersyukur berterima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, untuk anugerah-Mu, terlebih untuk napas hidup yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kesehatan kekuatan yang Kau berikan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan terima kasih juga untuk pemeliharaan-Mu selagi kami beristirahat di malam hari. Bapa, kirimkan malaikat-Mu untuk menjaga setiap kami, sehingga kami boleh beristirahat di malam hari dan boleh bangun di pagi hari yang indah ini. Badan kami sehat, kuat, tubuh, jiwa, roh kami sehat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus Tuhan. Kau masih percayakan kami untuk kami berdoa untuk bangsa Indonesia, Belanda, Amerika, dan bangsa-bangsa, bahkan jiwa-jiwa yang ada. Terlebih kami boleh mengisi cawan doa kami boleh berjaga-jaga sambil menanti-nantikan Kau Bapa. Bapa, sebelum Kau masuk lebih dalam lagi, mau ampuni atas pelanggaran kami, kesalahan kami, dosa turut kata, tingkah laku, perbuatan kami. Sucikan, kuduskan roh, jiwa, tubuh kami, dan tahirkan kami, sehingga kami layak melayani-Mu, kami layak melayani pekerjaan-Mu. Terlebih hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan di pagi hari yang indah ini. Baik yang host deklarasi, baik yang worship, terlebih memberitakan firman, perjamuan, berdoa syukur, berdoa syafaat. Biarlah urapi semuanya Tuhan hamba-hamba-Mu. Dan biarlah Engkau tahirkan. Biarlah semua yang ilahi turun atas setiap kami hamba-hamba-Mu yang hadir, bahkan yang melayani di pagi hari yang indah ini. Dan tak lupa kiranya Bapa ampuni atas pelanggaran kami, kesalahan kami, dosa berkata tingkah perbuatan kami. Dan kami aktifkan pelayanan malaikat pribadi kami melepas pribadi, bahkan malaikat dari surga kami aktifkan di dalam nama Tuhan Yesus. Malaikat Tuhan selalu bersisi kata habis semua pengeluh-pengeluh udara, roh-roh jahat, penguasa-penguasa udara, bahkan langit-langit tembaga dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersihkan atmosfernya di wilayah di mana kami tinggal, bersihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bersihkan atmosfer yang ada di Amerika, Belanda, bahkan di Indonesia, bersihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Bapa, pada saat kami berdoa tidak ada halangan apapun, dan malaikat Tuhan pegang kendali alat-alat yang kami pakai, baik laptop, handphone, jaringan-jaringan ada wifi terlebih yang ada, dan biarlah terkendali semuanya. Pada saat kami berdoa di Zoom Tuhan doa kami kali ini dari awal pertengahan sampai pada akhir tidak terhalang apapun dan tidak ada gangguan apapun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah membuka Zoom Tuhan doa kami ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Saya kembalikan kepada Kak Maria. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Kak Windy atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Amin. Ibu terkasih, mari kita akan membaca renungan firman pada pagi hari ini yang terambil di dalam kitab Bilangan 6 ayat 21 sampai 27. Disambung dengan Bilangan 7 ayat 1 sampai 3. Bilangan 6 ayat 21. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 21.
Itulah hukum tentang orang nazir yang menazarkan persembahannya kepada Tuhan. Berdasarkan kenazirannya, belum dihitung apa yang ia mampu mempersembahkan di samping itu, sesuai dengan bunyi nazar yang diikrarkannya. Demikianlah harus dilakukannya berdasarkan hukum tentang kenazirannya. Ucapan berkat Imam, ayat 22. Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 23, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka. 24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. 27. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku di atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Kita sambung dengan bilangan 7. Perikopnya persembahan pada waktu pentahbisan kemah suci. Ayat pertama, pada waktu Musa selesai mendirikan kemah suci, diurapinya dan dikuduskannya lah itu dengan segala perabotannya, juga mesbah dengan segala perkakasnya. Dan setelah diurapi dan dikuduskannya semuanya itu. Ayat 2. Maka para pemimpin Israel, para kepala suku mereka, mempersembahkan persembahan. Mereka itu ialah para pemimpin suku yang bertanggung jawab atas pencatatan itu. Ayat 3. Sebagai persembahan dibawa mereka ke hadapan Tuhan 6 kereta beratap dengan 12 ekor lembu, 1 kereta untuk 2 orang pemimpin, dan 1 ekor lembu untuk 1 orang pemimpin. Lalu mereka membawa semuanya itu ke depan kemah suci. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu terkasih, saya akan membacakan hamba-hamba Tuhan yang melayani pada pagi hari ini. Zoom Persekutuan Doa Oikumene Anugerah, Rabu 8 April 2026. Host oleh Ibu Maria. Deklarasi sapu bersih akan dideklarasikan oleh Mr. Ronald. Deklarasi berkat keluarga Sukot oleh Ibu Indah Irawati. Deklarasi perlindungan Mazmur 91 oleh Ibu Lydia. Tip akan dipimpin oleh Nona Pinkan. Firman akan dilayani oleh Bapak Evangelis Peri Sapulete. Perjamuan dan pengurapan akan dilayani oleh hambanya Bapak Evangelis Daud. Worship kembali akan dipimpin oleh Nona Pinkan. Doa syukur akan dibawakan oleh Ibu Dokter Megarita. Doa syafaat oleh saya sendiri. Doa penutup dan doa berkat oleh Bapak Evangelis Peri. Ditutup dengan pujian penutup oleh Nona Pinkan. Demikianlah hamba-hamba Tuhan yang melayani pada pagi hari ini. Bapak Ibu terkasih, mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh hambanya, Bapak Evangelis Peri Sapulete. Kepada Bapak Ferry saya persilahkan. Terima kasih lagi Ibu Maria. Selamat pagi saudara-saudari, pendengar dan pengikut. Sebelum kami dengarkan firman Tuhan, mari kami bersatu dalam doa untuk mohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Mari kami berdoa. Bapa yang bertakhta di kerajaan surga yang ada memandang kami pada subuh pagi hari ini, kami hamba-hamba anggota Persekutuan Doa Oikumene Anugerah datang menghampiri Bapa karena kami akan haus dan dahaga akan firman-Mu. Karena pagi hari ini kami mau dikuatkan
dengan firman-Mu. Kata-kata untuk kami boleh dapat dikuatkan iman dan percaya kami supaya kami boleh bertumbuh di dalam iman untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, dalam pagi hari yang indah ini, bertuturlah kepada kami, supaya kami boleh dengarkan suara-Mu dan kata-kata boleh bertumbuh di dalam hati-hati kami dan membimbing kami dalam hari yang baru ini untuk melakukan segala kewajiban tugas. Kami serahkan semuanya dalam tangan daripada Bapa di surga, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, untuk pagi hari ini, kami mengingatkan kita penderitaannya di kayu salib dan saya berharap saudara-saudara semua mendapatkan hari yang diberkati. Bacaan khotbah untuk pagi ini terambil dari Yohanes pasal 17 ayat pertama sampai 26 dan saya hanya baca dari ayat 6 sampai dengan ayat 11 yang berbunyi begini saudara-saudara. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Dan sampai di sini adalah pembacaan. Dan teks khotbah ayat yang ketiga dari Yohanes pasal 17 yang berbunyi begini, dan inilah jalan untuk memperoleh kehidupan kekal. Ya saudara-saudara, dan judul memilih hidup berarti memilih Yesus. Pilih Yesus, pilih hidup, dan hiduplah saudara-saudara. Ibu-ibu dan bapak-bapak, pada malam terakhir hidupnya di bumi, Yesus dan murid-muridnya bersama untuk terakhir kalinya. Ia sangat tertekan secara emosional ketika melihat kematiannya yang akan datang sehingga ia meminta murid-muridnya untuk berdoa bersama-samanya. Sementara Yesus berdoa, Rasul Yohanes mendengar doa Yesus dan melanjutkannya. Ia berdoa tentang hakikat hidup kekal dan bagaimana para pengikutnya akan mengalaminya. Yesus berkata bahwa jalan untuk mengejar hidup kekal adalah dengan mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang mewakili kehadiran Allah di bumi. Jika kita memiliki hubungan dengan Yesus Kristus, saudara-saudara, kita mengenal satu-satunya Allah yang benar dan memiliki hidup kekal sekarang dan selamanya. Cara
untuk hidup kekal adalah dengan menjalankan hubungan dengan Allah. Yesus datang secara khusus ke bumi untuk membuka jalan bagi kita, bagi saudara-saudara dan saya untuk hidup kekal dan mengenal satu-satunya Allah yang benar melalui hubungan dengannya. Memilih untuk hidup, saudara-saudara. Berapa banyak pilihan yang Anda dan saudara-saudara dan saya buat setiap hari. Jam berapa bangun pagi, pakaian apa yang akan mau dipakai, dan apa yang akan dimakan hari ini. Bagaimana cara pergi bekerja, dan bagaimana menggunakan waktu dengan baik, dan sebagainya, saudara-saudara. Sebagai manusia, kita memiliki ratusan ribuan pilihan setiap hari. Sekarang kita memiliki banyak pilihan. Ada daging babi, ada daging sapi, ayam, roti coklat putih, papeda jangan lupa, dan bahkan es krim stroberi. Anak-anak kita yang masih kecil tahu ini. Ibu bertanya, apakah kamu mau apel atau pisang untuk camilan? Anak-anak kita itu bertanya, bolehkah saya minta kue atau permen gula manis? Beberapa pilihan adalah masalah hidup atau mati. Misalnya, call center 112, polisi 110, atau ambulans 119 jika melihat tanda-tanda kejahatan atau serangan jantung. Firman Tuhan kepada kita berasal dari beberapa kata terakhir yang Tuhan berikan kepada Musa untuk ditulis tepat sebelum kematiannya. Yang tercatat bagi kita dalam Ulangan pasal 30 ayat 19 dan 20. Pada hari ini aku memanggil kita dan bumi sebagai saksi terhadap kamu bahwa aku telah menetapkan di hadapan kamu hidup dan mati, berkat dan kutukan. Pilihlah hidup sekarang, saudara-saudara, supaya kamu dan anak-anakmu hidup. Itu adalah pilihan yang cukup mudah, bukan? Jika kita diberi pilihan antara hidup dan berkat atau mati dan kutukan, kita secara alami dan antusias akan memilih hidup, bukan memilih mati. Tetapi perintah pilihlah hidup lebih dari sekadar keputusan untuk terus bernapas, saudara-saudara. Perintah Tuhan untuk memilih hidup tercatat dalam Ulangan pasal 30 ayat 16. Karena pada hari ini aku memerintahkan kamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu, untuk berjalan di jalan-jalan Allah, dan untuk menatati perintah-perintah Allah, saudara-saudara. Pertama, memilih hidup berarti mengasihi akan Tuhan. Bukan cinta seperti di hari Valentine. Bukan pula cinta yang tergila-gila atau cinta egois yang mengatakan, aku mencintaimu karena aku membuatku merasa sangat baik. Melainkan itu adalah cinta pernikahan ilahi, cinta eksklusif agape dengan segenap hatimu. Ulangan pasal 6 ayat 5, saudara-saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Itu yang dikatakan di Alkitab. Yang kedua, memilih hidup berarti berjalan di jalan Tuhan, saudara-saudara. Pada awal waktu, Adam dan Hawa memiliki pilihan menatati Tuhan atau melakukan apa yang mereka inginkan. Menatati Tuhan berarti hidup dan kesempurnaan. Memilih jalan mereka sendiri berarti pemberontakan, kematian, dan kekutukan. Dan kita tahu apa yang terjadi. Mereka
melakukannya dengan cara mereka sendiri, saudara-saudara. Begitu kan kita juga. Melalui satu orang dosa masuk ke dunia, dan melalui dosa itu kematian. Karena mereka semua telah berdosa, kita semua berdosa. Maka kematian itu menyebar kepada semua orang. Yang dikatakan di dalam pasal Roma 5 ayat 12. Secara alami, saudara-saudara, dengan kemauan kita sendiri. Kita ingin melakukannya dengan cara kita sendiri. Siapa tidak? Apa saudara-saudara tidak? Itulah kita di zaman sekarang ini juga, saudara-saudari. Ketiga, memilih hidup berarti menatati perintah Allah. Tetapi kita membuat celah dalam hukum. Alasan sambil memberontak dan melakukannya dengan cara kita sendiri. Dalam bacaan Injil, Yesus sebagai bagian dari khotbah di bukit, yang mana Matius pasal 5 ayat 21 sampai 37 akan katakan, menjelaskan apa artinya memilih hidup. Kita dulu berpikir, tetapi Yesus berkata, kamu telah mendengar apa yang dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, para ahli Taurat dan orang Farisi telah menggenjarkan hukum Allah dan benar-benar mengubahnya. Karena itu tampaknya mereka menatati hukum Allah. Tetapi Yesus mengajarkan dengan sangat berani dan jelas bahwa pembunuhan mencakup kemarahan dan penghinaan, persinahan, mencakup nafsu dan apa yang terjadi pada roh kita, mata kita, dan hati kita. Perceraian seharusnya sangat jarang terjadi, dan sumpah dan kutukan seharusnya tidak diperlukan bagi mereka yang dapat dipercaya. Hendaklah yamu adalah ya, saudara-saudara, dan tidakmu adalah tidak, saudara-saudara. Segala sesuatu yang lain berasal dari yang jahat. Yang dikatakan Matius pasal 5 ayat 25 sampai 37. Dan Yesus menekankan ketidakmungkinan memilih hidup sendiri. Dengan salah satu pernyataan keras dalam Alkitab, jika mata kananmu menyebabkan kamu berdosa, cungkelah dan buanglah itu. Lebih baik kamu kehilangan satu bagian tubuhmu daripada seluruh tubuhmu dibuang ke neraka. Dan jika tangan kananmu menyebabkan kamu berdosa, potonglah dan buanglah itu. Lebih baik kamu kehilangan satu bagian tubuhmu daripada seluruh tubuhmu dibinasa. Matius pasal 5 ayat 29 dan 30. Yesus tidak mengatakan bahwa kita harus melukai diri sendiri, saudara-saudara. Tetapi dia berkata, berhenti berbuat alasan, berhenti memilih jalan kematian, berhenti melakukannya dengan caramu sendiri. Karena Yesus bangkit dari kematiannya, yang kami boleh ingat untuk kita peroleh hidup yang kekal, saudara-saudara, bersama-samanya. Bahkan hanya mata atau tanganmu yang menyebabkan kamu berdosa, tetapi juga hatimu. Karena bukan apa yang datang dari luar yang bikin kita hidup dalam dosa, tetapi apa yang keluar dari hati kita yang berbuat kita berdosa, yang keluar dari mulut kita. Pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran pembunuh dan lain-lain, saudara-saudara. Oleh karena itu, untuk memilih hidup, kita harus mengalami perubahan hati. Dan perubahan itu hanya dapat terjadi melalui iman kepada Yesus, yang dengan penuh kasih karunia mengajar kita, akulah jalan, kebenaran, dan hidup.
Tidak seorang pun datang kepada Bapa, tidak seorang pun memilih hidup kecuali melalui aku. Yang dikatakan Yohanes pasal 14 ayat 6. Yang mana gambar di belakang saya ini. Dan sekali lagi Yesus dengan jelas mengajar kita, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, yang memilih saudara-saudara, dan menetapkan kamu untuk menghasilkan buah. Yang dikatakan Amin. Yohanes pasal 15 ayat 16. Menghasilkan buah, saudara-saudara, memilih hidup sesuai dengan perintah Allah, adalah kerja kasih karunia Allah dalam diri kita, yang setiap hari menjauhkan kita dari diri yang berdosa, dan dalam pertobatan sejati kembali kepada Yesus. Karena ia mati untuk kita dibebaskan dari dosa, dan kita terima hidup kekal. Firman Allah mengatakan kepada kita, saudara-saudari, ketika kebaikan dan kasih Allah, Juru Selamat kita dinyatakan, ia menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan-perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena belas kasihan-Nya. Ia menyelamatkan kita melalui pembasuhan kelahiran kembali dan pembaharuan oleh Roh Kudus, saudara-saudara. Jangan dicurahkannya dengan limpah kepada kita melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kita, sehingga kita yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya dapat menjadi ahli waris. Ya, saudara-saudara, menjadi dengan pengharapan akan hidup kekal. Yang dikatakan Titus pasal 3 ayat 4-7. Melalui berkat-berkat harian dari baptisan kudus, melalui berkat-berkat harian dari firman dan sakramen Allah yang penuh kasih karunia, kita dapat dan memang memilih hidup dalam berkat-berkat, hidup kekal bersama Yesus. Amin. Sekarang dan selamanya, saudara-saudara. Bersama kata-kata Paulus, kita bersuka cita. Aku telah disalibkan bersama Kristus, tetapi aku tidak hidup lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Amin. Hidup yang ku tinggal di dalam tubuh ini, ku tinggal oleh iman kepada anak Allah, anak Yesus Kristus yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untukku dan saudara-saudara. Yang dikatakan kali siapa? Pasal 2 ayat 20. Dan saya mau kunci khotbah saya dengan pesan ini kepada saudara-saudari dan pendengar. Damai sejahtera Allah yang melampaui pengertian kita, menjaga hati dan pikiran kita tetap terpusat di dalam Yesus Kristus menuju hidup kekal. Amin. 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 Saya kembalikan semua kepada Ibu Maria. Terima kasih lagi, saudara-saudara. Amin. Terima kasih Bapak Evangelis Ferry pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati karena kita sudah diberkati melalui firman-Nya. Kita harus memilih hidup, berarti memilih Yesus. Memilih hidup berarti memilih berjalan bersama Tuhan. Memilih hidup berarti memilih taat kepada Tuhan. Terima kasih hambanya yang sudah melayani pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberikan urapan-urapan baru, dipakai Tuhan lebih lagi, kekuatan, kesehatan, dan sejahtera Tuhan limpahkan buat Bapak Ferry melalui pelayanannya. Terima kasih lagi Ibu Maria. Amin. Sama-sama Bapak. Terima kasih. Bapak Ibu terkasih, mari saatnya kita akan masuk di dalam perjamuan dan pengurapan yang akan dilayani oleh hambanya, Pak Evangelis. Kepada Bapak Daud, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Maria. Salam, selamat pagi.
Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk persiapkan hati untuk makan perjamuan bersama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk satu dalam doa. Haleluya. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga. Terpujilah Tuhan Allah Maha Besar Maha Pencipta langit bumi. Terpujilah Tuhan Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang kami puji, kami sembah di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus Anak Allah. Selamat pagi Tuhan Allah Bapa di sorga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan Roh Kudus. Tuhan, pada subuh pagi hari, kami anak-anak menghukum anugerah Bapa, baik yang hadir atau yang belum hadir, tak putus-putus kami panjatkan pujian hormat, mengucapkan syukur dan terima kasih. Karena Bapa selalu menjaga dan menyertai kami, melindungi kami, memelihara kami. Hari demi hari hingga pada pagi hari kami boleh merasakan berkat Tuhan. Kami adakan kasih karunia-Mu, kami adakan nama. Terus jamah kami pulihkan, kami tambahkan iman, kami kuatkan hati kami Tuhan, biar hati kami tetap setia selalu, berkobar-kobar selalu menyembah memuliakan nama-Mu hari demi hari, sampai Engkau datang dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih tiba saatnya Tuhan, kami akan makan tubuh dan darah-Mu, berkatilah roti dan anggur, baik minyak urapan, baik pembacaan deklarasi Engkau memberkati, sehingga kami diperbaharui, kami dikuatkan selalu, sehingga kami tetap setia berkobar selalu memuliakan. Bapa, terima kasih, dan kami sambut tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Deklarasi perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa saat kami makan daging dan minum darah Yesus, kami mempunyai hidup yang kekal, dan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami pada hari sama. Karena kami percaya bahwa daging Yesus adalah benar-benar makanan, dan darah Yesus adalah benar-benar minuman. Kami percaya seperti ada tertulis dalam firman Tuhan, bahwa barang siapa makan daging dan minum darah Yesus, maka kami tinggal di dalam Yesus, dan Yesus tinggal di dalam kami. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus Yesus, dan Yesus hidup oleh Bapa, demikian juga pada saat kami makan daging dan minum darah Yesus, akan hidup oleh Yesus. Amin. Kami percaya dalam darah Yesus kami telah diampuni dan kami telah diselamatkan. Amin. Darah Yesus mentahirkan kami, darah Yesus membenarkan kami, darah Yesus menguduskan kami, darah Yesus telah memberi kami diperdamai dengan Bapa. Amin. Darah Yesus membebaskan kami dari setiap ikatan dosa. Darah Yesus telah memberkahkan kami dari kutuk nenek moyang. Darah Yesus memberi kami kesembuhan total, tidak ada lagi sakit penyakit keturunan. Kami telah disembuhkan. Darah Yesus telah memberkahkan kami dari kebodohan. Kami menerima roh hikmat dan kecerdasan. Darah Yesus membuat indera kami terbuka. Darah Yesus memberi kami pemulihan seutuhnya. Kami percaya cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Darah Yesus adalah meterai bagi kami, sehingga kami punya jaminan keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita mengangkat tubuh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan keselamatan dan hidup di dalam kerajaan surga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuh kami, agar sehat sempurna, untuk menyempurnakan jiwa dan roh kami, dan agar dibangkitkan pada hari sama. Ketiga, inilah tubuh Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di meja operasi, agar tidak lumpuh, agar tidak pikun, tidak koma, dan tidak terkapar di rumah sakit atau ruang ICU. Kami tolak kanker dan kami tolak tumor dalam nama Tuhan. Firman Tuhan terdapat Yohanes 6 ayat 51 dan 58 demikian. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Dan roti yang kuberikan itulah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Inilah
inilah roti telah turun dari surga, bukan roti seperti dimakan nenek moyang, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Inilah tubuh Tuhan, mari kita makan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib, sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa kami, dan kami semua dijamin dan dikuduskan untuk hidup dalam pertobatan. Kedua, untuk mencucikan dan menguduskan kami, agar kami semua termeterai sebagai warga sorga, dan berdua mempunyai rumah di bumi dan di sorga. Ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh beli-belurnya kita semua disembuhkan. Mulai hari ini kami semua tidak akan migran, tidak akan sakit kepala, tidak akan vertigo, tidak akan pendarahan. Kami tolak sakit kusta dan tumor. Kami tolak sakit jantung. Kami tolak sakit paru-paru. Kami tolak sakit lever. Kami tolak sakit ginjal. Kami tolak sakit diabetes. Dan kami tolak sakit hepatitis. Kami tolak darah tinggi dan darah rendah. Kami tolak penyakit kulit. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakit kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan, Matius 26, ayat 27 dan 28, demikian. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Inilah darah Tuhan, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Kita mengangkat minyak urapan. Iya Aba, ya Bapa, ya Bapa. Tuhan, kami mengangkat minyak ini. Engkau kuduskan, kamu berkati, sehingga kami mengoleskan dari atas kepala, tubuh, dan sampai telapak kaki. Kuasa-kuasa segala sakit penyakit, segala kelemah, roh apapun di tubuh jorok kami terbakar dan keluar dari tubuh jorok. Demi nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita mengoleskan di telapak tangan kita. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Biar tangan ini menumpangkan kepada setiap orang sakit disembuhkan dan mengusir setan-setan dalam nama. Dan kita mengoleskan di atas kepala kita, haleluya, dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Tahirkan kami semua, kuasa-kuasa apapun di tubuh jiwa kami dalam nama Tuhan, keluar dalam nama Tuhan. Dan kita mengoleskan lidah kita dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mulut ini memberitakan firman Tuhan, mengusir kuasa-kuasa kegelapan dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengoleskan di mata kita, sehingga mata kita bercahaya, bersinar dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita mengoleskan di telinga kita dalam nama Tuhan Yesus. Telinga ini selalu mendengar suara Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, mencari jiwa-jiwa buat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita mengoleskan di dada, organ-organ tubuh perut kita yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Organ-organ tubuh diganti dengan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mengoleskan di telapak kaki. Telapak kaki ini berjalan untuk mencari jiwa-jiwa dalam nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita satu dalam doa. Haleluya. Kembali lagi Bapa, tak putus-putus kami panjatkan pujian, hormat, mengucapkan syukur dan terima kasih. Karena Bapa selalu menjaga dan menyertai kami hari demi hari, enggak pada pagi kami bermasuk. Bapa, terima kasih kami sudah makan tubuh dan darah-Mu, dan kami sudah mengurapi kuasa-kuasa kegelapan, roh segala sakit penyakit keluar dan terbakar, sehingga hati kami tetap setia, berkobar-kobar selalu menyembah memuliakan Nama.
dalam nama Tuhan. Bapa terima kasih dan Tuhan, di mana hamba-Mu Pak Ferry Sapuleta sudah membawa firman, biar Kau mau pakai hamba Pak Ferry dan istrinya dengan cucu anak mantunya yang Kau mau berkati. Pakai hamba-Mu Bapa sekeluarga sebagai alat-Mu, sehingga lewat firman, sehingga seluruh dunia mendengar sabda firman, sehingga mereka bertobat dan memuliakan nama Tuhan Yesus hari demi hari sampai Kau datang. Berkati dan kuatkan Pak Ferry Sapuleta dan keluarganya Tuhan, beri kekuatan, kesehatan yang berlimpah. Kamu pakai hamba menjadi saluran berkat Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak terima kasih. Bapak, Engkau mau menguatkan kami, hukuman anugerah Tuhan. Biar hati kami tetap setia, berkobar-kobar setia pagi selalu menyembah. Muliakan nama-Mu hari demi hari sampai Kau datang. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada host. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapak Evangelis Daud atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati, dipakai Tuhan lebih hari lebih heran. Bapak Ibu terkasih, kita akan masuk dalam doa-doa kita. Yang pertama doa syukur oleh Ibu Dr. Megarita. Doa syafaat nanti saya yang akan bawakan. Doa penutup dan doa berkat oleh Bapak Evangelis Ferry. Ditutup dengan pujian penutup oleh Nona Pinkan. Kepada Ibu Dr. Megarita, Bapak Ferry, Bapak Daud, Nona Pinkan, dan kita semua, Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara, kami akhiri jam ibadah doa pagi Ukumen Anugerah, dan saya berterima kasih saudara-saudara atas doa-doanya, dan mohon Tuhan saja yang membimbing kami semua. Mari kami berdoa. Bapa, terima kasih atas bimbingan-Mu, atas pertemuan pagi ini, mengingatkan kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan kita. Kami hamba-hamba dan anggota-anggota Persekutuan Doa Ukumen Anugerah boleh dapat kesempatan untuk menyembah nama-Mu. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera-Mu menyertai kami dalam segala hal yang kami laku dan usahakan. Dan bimbing hamba-hamba-Mu beserta saudara-saudara penghadiri ibadah doa pagi, dan melalui kasih-Mu yang hamba-hamba-Mu dan anggota-anggota Persekutuan Doa Ukumen Anugerah selalu boleh hidup dalam damai sejahtera dan kehadiran-Mu Bapa. Di mana mereka berjalan, bimbing mereka dengan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan-pelayanan mereka, untuk kemuliaan nama anak-Mu Yesus Kristus. Boleh kami semua memilih hidup bersama-Mu, dan jadikan kami alat-Mu di dunia ini. Semoga kasih-Mu yang telah kami alami menguatkan kami untuk melayani-Mu hari ke hari. Dan kami akhiri ibadah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Dan kami minta Bapa, kabulkan dan sempurnakan doa-doa kami, dan kami mohon berkat-Mu turun atas kami, hamba-hamba-Mu dan penghadiri ibadah Ukumen Anugerah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara, pergilah dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan menjagamu. Semoga Tuhan mengarahkan kehendak dan keinginanmu menuju kasih kepada Tuhan dan kesetiaan yang teguh kepada Yesus Kristus. Tuhan mensinar kamu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia kepadamu. Semoga firman Tuhan menjadi pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Semoga Allah damai sejahtera mengkuduskan kamu seutuhnya, dan tetaplah seluruh roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara, tak bercacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan meninggikan wajahnya kepada dan memberikan kedamaian kepadamu hingga selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ku muliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu, Tuhan, agung namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara semua pun selamat dan terima kasih banyak dan selamat beraktivitas di hari yang baru. Terima kasih Sampai Dandau. jumpa lagi. Terima Tuhan kasih, berkati Dr. kami Mega. semua. Terima kasih. Hormat semua. Terima kasih Evangelist Ferry. Eh, Terima kasih Christina. Terima kasih. Tuhan berkati selalu ya. Shalom. Sarona, terima kasih ya. Tuhan berkati. Sama-sama. Tuhan Halo. berkati. Terima kasih. Tuhan berkati.